Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Ilmira Yulfiani, NIM 521041139 dari kelas Teknologi Augmented Reality Praktik 7. Dengan dosen pengampu, Bapak Yoga Saharia, Eskom Mkom. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek responsi 1 saya dalam matkul Teknologi Augmented Reality Praktik, yaitu metode Marker Based Tracking. Namun sebelum itu, saya akan mengajak teman-teman untuk berkenalan dengan AR. Apa sih AR itu? Ada yang tahu? Apa itu teknologi augmented reality? Nah, teknologi augmented reality adalah teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi dan ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Teknologi AR ini dapat menyisipkan suatu informasi tertentu ke dalam dunia maya dan menampilkannya di dunia nyata dengan bantuan perlengkapan seperti webcam, komputer, HP Android, maupun kacamata khusus atau AR glasses. Nah, setelah kita mengetahui pengertiannya, ada 2 metode teknologi augmented reality. Nah, ada metode marker based dan metode markerless. Apa sih metode marker base itu? Metode marker base seperti namanya, metode ini menggunakan penanda atau marker objek 2 dimensi yang memiliki suatu pola yang akan dibaca komputer melalui media kamera yang tersambung dengan komputer. Jadi dapat disebut sebagai image tracking. Kemudian untuk metode markerless, sesuai namanya, metode ini itu tanpa marker atau tanpa penanda. Dalam metode ini, pengguna tidak perlu lagi menggunakan marker atau penanda untuk menampilkan data-data digital. Lalu untuk menampilkan data menggunakan apa? Dalam metode markerless, ada beberapa subjenis dari metode markerless tracking ini, yaitu ada 4. Yang pertama ada face tracking atau pengenalan wajah, yang kedua ada 3D object tracking atau pengenalan melalui objek 3D, yang ketiga ada motion tracking atau pengenalan gerakan, dan yang keempat atau yang terakhir ada GPS-based tracking atau pelacakan dengan menggunakan GPS. Setelah kita mengetahui pengertian dan metodenya, seperti yang telah kita ketahui bahwa sesuatu yang diciptakan itu pasti memiliki fungsi atau tujuan. Begitu juga dengan teknologi augmented reality ini. Teknologi dibuat itu pasti memiliki tujuan untuk memudahkan pekerjaan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, apa sih contoh dari implementasi teknologi augmented reality ini dalam membantu pekerjaan manusia sehari-hari? Di sini saya akan mencontohkan dengan proyek responsi yang telah saya buat, yaitu dengan judul pemanfaatan teknologi AR dengan metode marker based tracking sebagai media pembelajaran mengenal bangun ruang. Di sini saya membuat sebuah filter di Snapchat yang nantinya akan menampilkan informasi yang membuat para penggunanya dapat belajar dan mengenal bangun ruang dengan lebih menyenangkan. Bidang penerapannya adalah di bidang pendidikan, khususnya di mata pelajaran matematika. Lalu bagaimana cara kerja dari proyek kali ini? Untuk cara kerjanya itu cukup mudah. Seperti yang saya tadi sudah katakan, kita menggunakan aplikasi Snapchat, yaitu kita mengunduh Snapchat, kemudian membuka dan memilih filter yang berupa project yang sudah saya buat. Kemudian kita arahkan kamera ke marker-marker yang telah ditentukan. Di sini saya juga sudah mencetak marker-marker menjadi sebuah studi card yang berisi marker-marker yang ada tulisannya ketujuh bangun ruang dan nanti diarahkan saja ke masing-masing marker. Dan kemudian setelah itu apa? Setelah itu akan menampilkan, jika kita arahkan ke marker kubus, akan menampilkan sebuah 3D object kubus dan informasi, yaitu ciri-ciri kubus. Begitu juga dengan 6 yang lain. Nah, bagaimana sih cara buatnya? Tenang. Sebelum kita ke cara membuatnya, saya akan menjelaskan dulu alat-alat atau aplikasi apa yang membantu saya untuk membuat proyek ini. Nah, apa saja sih alat-alat atau aplikasi atau web yang digunakan untuk membuat project? Yang pertama, jika kita ingin membuat sebuah filter, pastinya kita membutuhkan sebuah aset atau bahan-bahan atau konten. Nah, kontennya itu dapat berupa 3D dan 2 dimensi. Untuk aset-aset 3D, di sini karena saya
akan menampilkannya itu bangun ruang, pastinya kita membutuhkan aset 3D. Untuk aset 3D-nya, saya download di website Sketchfab. Di sini itu website penyedia 3D object secara gratis. Ada yang downloadable dan ada yang berbayar, tapi saya mencari yang gratis. Oke, untuk selanjutnya, kita juga memerlukan aset 2 dimensi untuk menampilkan informasi mengenai ciri-ciri bangun ruang dari masing-masing bangun ruang. Untuk aset 2 dimensinya, saya menggunakan aplikasi Adobe Illustrator. Jadi aplikasi ini adalah aplikasi editing dan desain grafis yang digunakan untuk membuat aset 2 dimensi, seperti informasi pengenalan bangun ruang atau frame untuk filter pada project. Jadi saya juga menampilkan sebuah frame screen image yang nantinya dapat membuat tampilan filter menjadi lebih menarik. Setelah aset 2D dan aset 3D, kita juga memerlukan adanya marker untuk sebagai penanda, karena kita menggunakan metode marker based tracking. Untuk markernya, saya menggunakan website yaitu QR Code Monkey. Website ini itu adalah website generator QR Code yang digunakan untuk sebagai marker. Selanjutnya, untuk menguji marker-marker ini, berapa ratingnya atau berapa tingkat keakuratan markernya atau keunikan markernya, saya menggunakan Floria Engine. Nah, di sini saya sudah menguji ke-7 marker yang digunakan dalam project saya ini, dan 7-7-nya sudah memiliki rating 5. Selanjutnya, setelah kita mengumpulkan aset 3D, aset 2D, sudah membuat marker, sudah menguji keakuratan marker, selanjutnya kita akan membuat sebuah aplikasi itu. Lalu aplikasi yang digunakan adalah Lens Studio. Nah, Lens Studio ini merupakan sebuah tools yang dapat membantu untuk membuat lens berbasis augmented reality di platform sosial media Snapchat. Nah, setelah dibuat di Lens Studio, kita gunakan filternya di dalam aplikasi Snapchat. Di mana di Snapchat ini banyak sekali terdapat lens-lens atau filter-filter berbasis atau berteknologi augmented reality yang pastinya sangat keren-keren dan sangat canggih-canggih. Nah, itulah beberapa tools-tools yang saya gunakan untuk membuat project pengenalan bangun ruang. Selanjutnya, langsung saja kita ke tutorial Lens Studio, Marker Based Tracking, media pembelajaran pengenalan bangun ruang. Langsung saja kita ke aplikasi Lens Studio. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di halaman awal dari aplikasi Lens Studio. Untuk langkah awal, kita akan membuat project baru dengan mengeklik New Project. Setelah kita membuat project baru, maka tampilan awalnya akan seperti ini. Kemudian selanjutnya, sebelum kita mulai ke langkah-langkah tutorial marker based tracking-nya, saya akan memasukkan dulu aset-aset atau bahan-bahan yang kita perlukan supaya nantinya lebih mudah kita masukkan ke dalam folder assets. Kita klik plus pada panel resources dan kita buat new folder yang bernama asset. Kita rename. Nah, maka selanjutnya kita masukkan aset-aset yang telah kita kumpulkan dari aset 3D, aset 2 dimensi, dan frame, kita masukkan ke folder aset. Di sini saya sudah menambahkan aset-aset dari project responsi yang akan dibuat, yaitu ada 3 subfolder. Yang pertama, ada subfolder 3D object yang berisi 3D models dari ke-7 bangun ruang. Kemudian ada juga ciri-ciri bangun ruang, yaitu ini adalah image object yang berisi ciri-ciri bangun ruang. Kemudian ada frame yang berisi frame atau screen image yang akan digunakan untuk nanti display pada saat penggunaan filter augmented reality di Snapchat. Nah, setelah aset-aset sudah dimasukkan, langsung saja kita ke langkah-langkahnya. Yang pertama, pada panel objek, kita klik kamera, kemudian kita tambahkan sebuah image tracking.
image tracking berada di dalam marker tracking. Kita klik image tracking. Setelah kita klik image tracking, maka akan muncul pop-up yang bertuliskan choose marker image. Di sini kita disuruh untuk memilih marker image mana yang akan kita gunakan. Untuk yang pertama, saya akan memilih QR code dari kubus. Yang selanjutnya nanti akan menampilkan 3D model kubus dan ciri-ciri kubus. Kita pilih QR code kubus, kemudian kita buka, kita klik open. Oke, selanjutnya kita akan menambahkan 3D model dari kubus. Caranya adalah kita klik image tracking-nya, kemudian kita tambahkan 3D models dari kubus yang berada di folder aset yang sudah kita tambahkan di awal tadi. Kita cari di sini namanya cube. Kemudian yang ikonnya P ini kita drag and drop ke dalam image tracking. Maka akan muncul seperti ini. 3D models yang sangat besar. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Pastinya adalah mengscale kubus ini dan menyesuaikan posisinya supaya berada tepat di atas marker. Kalau ini kan tenggelam separuh dan ukurannya sangat besar, maka kita harus mengscale dan menyesuaikan ukurannya dengan menggunakan tools-tools yang ada di atasnya script editor ini. Di sini ada selection tool, kemudian move tool, rotation tool, scale tool, dan frame tool ini bisa kita gunakan untuk menyesuaikan ukuran dari kubus ini. Untuk position tool atau move tool kita bisa fungsikan untuk menggeser-geser ke kanan, ke kiri, atas, bawah, seperti ini. Kemudian untuk scale tool bisa kita gunakan untuk menyesuaikan ukuran. Karena ini kubus, maka sisi-sisinya tidak boleh berbeda. Untuk menetapkan sisi-sisinya, pada panel inspektor, kita klik di bagian samping scale ini, kita klik saja supaya membentuk seperti rantai. Kemudian bisa kita sesuaikan ukurannya. Kita besarkan atau kecilkan. Setelah disesuaikan, maka ukurannya akan seperti ini. Sudah berada tepat di atas marker dan ukurannya juga sudah pas seperti markernya. Selanjutnya, kita akan menambahkan informasi berupa ciri-ciri dari kubus. Langkah-langkahnya adalah kita klik image tracking pada panel objek, kemudian kita tambahkan image object. Klik image object sehingga akan bertambah image object di dalam image tracking. Selanjutnya, masih di image object, kita ke panel inspektor, kita ubah teksturnya dari default dan kita klik pilih pada aset yang telah kita tambahkan, yaitu ciri-ciri dari kubus. Kita klik, kemudian klik OK. Maka akan termuat di sini ciri-ciri dari kubus. Selanjutnya, kita kembali sesuaikan posisinya supaya tidak bertabrakan dengan 3D models. Langkah selanjutnya adalah menambah marker atau image tracking. Kita cukup menduplikat saja kamera berserta isinya yang telah kita setting tadi. Setelah terduplikat, kita tinggal ubah marker pada image tracking ini menjadi QR code dari balok dengan cara klik image tracking di panel objects pada kamera 2, kemudian di panel inspektor pada marker kita klik, kita tambahkan QR code dari balok. Setelah terpilih dan termuat di sini, kita klik OK. Maka marker tracking akan berubah menjadi QR code balok. Kita lihat dia sudah berubah menjadi marker balok. Untuk langkah selanjutnya, karena ini sudah
terduplikat, jadi kita tinggal ganti-ganti saja. Untuk 3D modelnya kita ganti menjadi 3D model balok, dan 3D model kubus ini kita hapus saja. Kita cari di panel resources, pada folder asset, subfolder 3D objects, kita cari 3D models dari balok. Di sini namanya cuboid lighting reference. Yang ikonnya P ini kita drag and drop dan kita masukkan ke image tracking pada kamera 2 di atas image object. Untuk memudahkan pengeditan, kita matikan saja dulu yang kubusnya tidak mengganggu. Kita sesuaikan dulu ukurannya dengan menggunakan tools-tools yang ada di atas script editor. Setelah kita sesuaikan, maka ukurannya akan seperti ini. Sudah di atas marker dan ukurannya juga sudah pas. Selanjutnya, kita akan mengubah objek 2 dimensi ini. Dari ciri-ciri kubus, kita akan mengubahnya menjadi ciri-ciri balok. Caranya, kita klik image object di kamera 2, kemudian pada panel inspektor, kita ubah teksturnya menjadi ciri-ciri balok. Kita ambil dari folder asset, kemudian subfolder ciri-ciri bangun ruang, kita cari ciri-ciri balok. Kita klik, kemudian klik OK. Nah, ini adalah marker kedua dari bangun ruang, yaitu ciri bangun ruang balok. Kemudian, pada saat kita nyalakan kamera pertama, otomatis akan bertabrakan. Nah, supaya tidak bertabrakan, maka kita harus menggeser kamera dari salah satu dari 2 kamera ini. Di sini saya akan menggeser kamera 2, yaitu yang balok. Kita klik kameranya, kamera 2 pada panel objek, kemudian kita geser ke kanan, ke kiri, terserah. Di sini saya akan menggeser ke kanan, supaya tidak bertabrakan dan nanti agar markernya bisa terdeteksi. Seperti ini. Nah, kita sudah membuat 2 marker bangun ruang. Untuk memudahkannya, kita rename menjadi sesuai dengan bangun ruang yang dibuat. Untuk selanjutnya, kita akan membuat lagi marker dari bangun ruang yang lain. Namun untuk mempersingkat waktu, pokoknya caranya kita ulangi cara yang sama seperti tadi kita membuat marker pada balok. Kita klik kanan, kemudian duplicate. Nah, setelah itu kita ganti marker pada image trackingnya, kemudian kita hapus 3D models yang lama, kemudian kita ganti 3D models baru sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian image objeknya juga kita ubah di teksturnya ini. Seperti itu sampai ke 7 bangun ruangnya. Nah, sekarang saya sudah membuat ke 7 marker bangun ruang yang akan kita. Dan beginilah hasilnya. Nah, di sini ada 7 bangun ruang yang sudah 7 kamera dengan 7 image tracking dan 3D models dan image object dengan isi yang berbeda-beda. Tentunya saya juga menggeser kameranya supaya tidak ada yang bertabrakan seperti ini. Selanjutnya, untuk langkah terakhir, kita akan menambahkan screen image berupa frame yang nantinya akan berada di filter Snapchat kita, supaya filter Snapchat kita menjadi lebih menarik. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita tutup dulu semua kamera ini. Nah, kemudian pada panel objects, kita tambahkan sebuah screen image. Kita klik screen image. Maka akan muncul sebuah ortografik kamera dengan berisi screen image 0. Selanjutnya kita klik screen image 0. Pada panel inspektor, kita ubah tekstur dari default, kita klik dan kita ubah menjadi frame. Kita ambil dari
folder asset, kemudian subfolder frame, dan kita klik screen image 1 ini. Kita klik OK. Maka akan ditambahkan ke layar sebuah frame yang sudah saya desain menggunakan Adobe Illustrator, yang ini akan menjadi frame saat kita menggunakan filter di Snapchat-nya. Untuk memudahkan atau untuk merapikannya, kita bisa rename ortografi kamera ini menjadi frame. Selanjutnya, kita juga bisa geser kameranya supaya lebih rapi. Oke, tutorial Lens Studio, metode marker base tracking pengenalan bangun ruang sudah selesai. Kita kembali ke PowerPoint. Nah, itu dia teman-teman bagaimana tutorial dari Lens Studio, metode marker base tracking dalam pembuatan proyek pengenalan bangun ruang. Bagaimana? Menarik bukan? Harapan saya dengan adanya filter ini bisa digunakan sebagai media pembelajaran yang lebih atraktif, sehingga kita bisa belajar matematika dengan lebih menyenangkan. Oke, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.